Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Banten akan melaksanakan supervisi akademik dengan saya Reza, dengan rekan saya Pak Dika. Saya Ali. Nah, pasti kali ini kita akan melakukan supervisi akademik. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan semoga memberi manfaat dan dampak yang sangat luas kepada rekan guru dan kepada tentunya kepada siswa. Untuk video selanjutnya mari kita saksikan. Pak Dika. Waalaikumsalam Pak Reza. Selamat pagi ya. Rencana hari ini Pak Dika akan melaksanakan coach sama coach ya. Iya betul Pak Reza. Nah, ini saya sebagai supervisi, observasi, saya akan menyampaikan terkait rubrik penilaiannya Pak ya, yang mana harus sesuai dengan alur tinta. Nah, ingin saya tanyakan yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Pak Dika kembangkan? Ya, terima kasih Pak Reza untuk pertanyaannya ya. Seperti yang saya pelajari bahwa memang kompetensi yang harus saya kembangkan yaitu setidaknya ada dua. Yaitu yang pertama berkaitan dengan sebagai pendengar yang aktif. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memberikan suatu stimulus pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik. Itu yang pertanyaan pertama Pak ya. Yang kedua, kira-kira nih apa nih kompetensi yang ingin spesifik dari observasi ini Pak? Yang ingin saya kembangkan tadi ya. Iya. Yang ingin saya kembangkan ya tidak lepas dari yang dua hal yang tadi ya. Yaitu yang pertama bagaimana saya bisa selalu hadir atau present di sesi coaching, kemudian juga mendengarkan secara aktif. Kemudian juga bagaimana saya bisa memberikan stimulus pertanyaan-pertanyaan yang bisa memicu coach saya itu bisa menemukan solusinya seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir ini yang ketiga yaitu kira-kira indikator dan pengembangan apa yang dikembangkan dari Pak Dika terkait kegiatan coach ini? Jadi untuk indikatornya berhasil kita yang jelas bahwa coach dengan permasalahannya itu setelah mengikuti sesi coaching dengan saya, si coach akan menemukan solusi yang akan dilaksanakan ke depannya seperti itu. Oke. Mungkin itu pertanyaan rubrik penilaiannya nanti ya ketika coach Pak Dika dengan Pak Adi. Semoga nanti dari hasil coachingnya nanti menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Mungkin itu Pak Dika ya. Silakan Pak Dika untuk melaksanakan coachingnya. Baik, terima kasih Pak Reza. Ya. Assalamualaikum Pak Dika. Waalaikumsalam Pak Adi. Sehat Pak Dika? Alhamdulillah sehat. Pak Adi gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Dika. Sehat. Tapi pokoknya agak gelisah atau kenapa ini Pak Adi? Pak Dika nih. Jadi ada waktu sebentar ya Pak Dika ya? Boleh. Jadi saya ingin bercerita nih Pak Dika nih. Gimana? Saya punya beban pikiran sedikit mungkin. Jadi saya ngerasa tuh teman-teman sedikit motivasinya agak turun nih Pak Dika nih. Gitu. Jadi melihat beban kerjanya kemarin sampai ada yang sakit gitu kan. Jadi saya ngeliat tuh kayaknya dari tampak wajah dari mana tuh motivasi teman-teman saya pada turun gitu Pak Dika tuh. Oke, jadi Pak Adi kalau boleh saya simpulkan sedang ingin berdiskusi tentang motivasi tadi ya, motivasi teman-teman yang sedang turun setelah beberapa kegiatan yang sangat padat gitu ya. Iya. Oke. Nah Pak Adi kalau boleh saya tanya, kira-kira Pak Adi kalau sudah tahu motivasi teman-teman lagi rendah, kira-kira apa yang akan Pak Adi lakukan? Oke. Jadi karena tadi teman-teman tuh motivasinya turun karena saking banyak kegiatan yang kami lakukan gitu kan, kayak dua bulan ini tuh banyak sekali kegiatan yang kami lakukan di TODK, terus pemilihan OSIS, terus besok lagi ada gelar karya. Nah itu teman-teman benar-benar pemikiran, tenaga itu terkuras habis Pak Dika. Jadi kelihatan sekali gitu. Bahkan ada yang jatuh sakit gitu, 1-2 orang gitu. Jadi kelihatan itu kayaknya nggak boleh nih diterusin nih kalau kayak gini gitu ya. Jadi apa yang saya akan lakukan tuh saya ingin memberikan bantuan supaya ngeboost mereka gitu, entah motivasi dan fisik mereka nih Pak Dika. Jadi saya punya jangka pendek dan jangka panjang yang saya akan lakukan. Jadi yang jangka pendek itu sekedar ngopi bareng, merelaksasi semua pikiran dan raga. Sementara yang jangka panjangnya itu kami ingin berlibur bersama untuk meningkatkan
kekeluargaan, kekompakan dan segala macamnya supaya tim kami ini semakin solid gitu Pak Dika. Seperti itu Pak Dika. Itu bagus banget tuh Pak Adi ya. Jadi memang tadi Pak Adi sampaikan akan ngopi bareng ya, terus jalan-jalan bareng, karena bagaimanapun dengan di tahun ajaran kita sudah bekerja sangat keras, itu kegiatan banyak ya, untuk mendampingi anak-anak pastinya kan butuh kegiatan-kegiatan untuk santai gitu ya. Nah itu tadi juga bisa dimaksimalkan di tim building juga bisa tuh Pak Adi supaya lebih kompak lagi gitu kan tadi ya Pak Adi tadi sampaikan juga bagus itu. Nah kemudian Pak Adi dengan rencana yang tadi Pak Adi sampaikan tuh bagus banget. Nah kira-kira siapa aja yang tadi brand komitmen apa nanti Pak Adi ke depannya? Sejauh ini yang terlibat teman sejawat guru-guru muda. Nah, yang saya mau tambah adalah kepimpinan nih, staf pimpinan kami untuk ajak berkoordinasi, mungkin mengkoordinir kami supaya tadi itu juga kan tugas sekolah gitu ya Pak Dika ya, untuk memanajemen, memanage para bawahannya nih gitu ya, para karyawannya supaya kerjanya itu tetap stabil gitu. Jadi teman-teman, guru-guru, lalu saya juga akan berkoordinasi dengan staf pimpinan untuk melaksanakan tadi kegiatan untuk merelaksasi teman-teman. Itu yang terlibat sih Pak Dika. Ya mudah-mudahan nanti Pak Adi untuk rencananya bisa berjalan dengan lancar, kemudian juga niat Pak Adi yang bagus tadi itu untuk meningkatkan motivasi rekan-rekan guru dan juga karyawan yang lain bisa tercapai gitu kan, dan sekolah bisa lebih baik lagi ya dalam pendampingan. Nah Pak Adi, bagaimana perasaan Pak Adi setelah kita diskusi? Bagaimana? Rasanya enjoy sih Pak Dika. Jadi yang tadinya saya masih ragu untuk melaksanakan ide yang saya sudah punya di pikiran saya, ketika saya bercerita ke Pak Dika, saya mendapat penguatan, nambah lebih keyakinan saya bahwa ide saya ini baik gitu ya. Jadi saya akan benar-benar merealisasikannya secepat mungkin gitu Pak Dika. Kalau bisa sih minggu-minggu ini nih, soalnya udah urgent pengen oleh teman-teman. Ya apalagi udah mau akhir tahun gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar ya Pak Adi ya. Kayak Pak Adi juga yang punya niat baik ini juga harus tetap jaga kesehatan ya. Terus motivasinya tetap dijaga dan ditularkan kepada teman-temannya. Oke, terima kasih Pak Adi ya sudah hadir ke ruang saya ya Pak Adi ya. Sehat selalu Pak Adi. Oke Pak Dika, tadi saya kan udah melihat coachingnya ya. Nah dari rubrik penilaian alur tirta yang sudah ada itu satu Pak Dika sudah sesuai, sudah mendengarkan dengan aktif, sudah memberikan pertanyaan berbobot. Nah dan si coach sudah menemukan saran atau mungkin menemukan solusi dari permasalahannya. Nah mungkin itu dari penilaian rubrik saya. Semoga dari sesi coach sama coach tadi mendapatkan hasil terbaik Pak. Baik, terima kasih Pak Reza. Oke, selamat siang Pak Adi ya. Siang Pak Dika. Pak Adi, di hari ini kan Pak Adi terjadwal akan melaksanakan kegiatan coaching seperti itu ya. Benar Pak Dika. Oke. Nah sebelum coaching dimulai, saya ingin menanyakan beberapa poin bersama Pak Adi. Nah untuk yang pertama Pak Adi, kira-kira di kegiatan coaching ini kompetensi apa sih yang ingin Pak Adi kembangkan? Kegiatan coaching ini yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi mendengarkan dengan aktif gitu ya, memberikan pertanyaan yang berbobot untuk memancing si coach, menstimulus dia untuk menemukan solusinya sendiri, dan yang terakhir sesuai dengan alur tirta. Dan alur tirta tadi ya. Nah, baik Pak Adi. Yang kedua Pak Adi, berkaitan dengan yang Pak Adi tadi sampaikan, kira-kira bagian kompetensi mana nih yang ingin Pak Adi fokuskan untuk observasi? Yang saya ingin fokuskan itu sesuai alur tirtanya dulu Pak. Sesuai alur tirta, lalu memberikan pertanyaan yang bobot nih. Dari kemarin sebagai coaching saya masih kurang di sana gitu. Oke, kemudian nanti pastinya di akhir itu kan ada indikator dari Pak Adi selaku coachingnya, kira-kira pengembangan apa yang dikembangkan dan sasarannya seperti apa? Yang indikator saya adalah ketika si coach ini merasa lebih baik perasaannya ketika selesai di coaching, dan juga si coach ini menemukan solusi
atas permasalahan dia sendiri gitu Pak, ini dipelajari itu. Terima kasih Pak Adi nih, 3 poin sudah saya tanyakan dan sudah tahu jawaban dari Pak Adi ya. Mudah-mudahan nanti kegiatan coachingnya bisa berjalan dengan lancar ya. Amin Pak. Terima kasih Pak Adi. Ya. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Nah. Pak Reza. Mohon maaf nih ganggu waktunya sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, cerita nih Pak Adi. Boleh cerita. Ah. Silakan. Terkait kegiatan terdekat nih Pak Adi ya, terkait kegiatan kepanitiaan kita nih, saya lihat itu progresnya belum ada Pak. Jadi progresnya itu belum ada, jadi kita kegiatan udah berjalan, udah mau deket, tapi progresnya belum ada gitu Pak. Ya, oke, berarti tentang masalah panitiaan yang progresnya lagi mandek nih Pak. Iya, benar. Oke, jadi yang saya mau tanya nih kalau boleh Pak Reza nih, tujuan dari coaching ini Pak Dika mau dapat Pak Reza mau dapat apa nih? Dari tujuan dari coaching ini kira-kira saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang nih Pak. Oke, solusinya ya Yang dari Pak terkait Reza. terkait kepanitiaan atau mungkin petugas-petugas yang udah dikasih tugas tapi belum jalan ini Pak. Oke, kalau begitu idealnya itu menurut Pak Reza itu seperti apa nih? Jadi kalau panitia yang baik nih. Harusnya ada progres. 1 minggu sebelumnya itu kita udah prepare semuanya, udah ada persiapan sehingga kita tinggal latihan-latihan aja, udah nyiapin barang-barang yang kurang sedikit lah. Jadi sama sekali ini progresnya belum ada, jadi belum jalan sama sekali nih. Oke, kalau begitu progresnya belum jalan sama sekali nih Pak ya. Belum jalan. Oke, kalau Pak Reza bisa tentukan nih dari nilai 10 nih yang idealnya tadi nih, yang insya Allah sudah ada progres segala macam. Nah sekarang ini menurut Pak Reza itu dinilai berapa nih Pak Reza? Ini mungkin 5-an lah Pak. 5. Ya 5, setengahnya belum. Oke, emang kalau menurut Pak Reza nih yang sudah identifikasi masalahnya ini apa aja nih menurut Pak Dika? Pak Reza. Ini apa namanya dari yang udah saya temukan di lapangan, jadi harusnya apa namanya acara itu udah buat roundan acaranya, perlengkapan tuh udah nyiapin bahan-bahannya, alat-alatnya, ini belum ada sama sekali gitu, jadi belum jalan. Mungkin kalau pun jalan hanya secara lisan aja, belum tertulis, sedangkan kita kan butuh kita sebar ke teman-teman ya biar semuanya tahu kegiatan acara itu dari awal sampai akhir itu apa aja gitu. Oke, jadi masalahnya belum teman-teman ini belum gerak sama sekali. Iya. Itu kira-kira penyebabnya apa itu? Kalau yang diperhatikan satu ya, karena penyebabnya itu beda-beda Pak, kan tapi itu ada yang saya perhatikan mungkin dari beban ngajar ya, ngajar juga, terus dia mungkin ada kegiatan di luar juga, sehingga waktu untuk kita ketemu untuk membahas itu sangat terbatas gitu. Oke, berarti masalah waktunya nih belum Iya. ketemu Pak Reza ya. Oke, jadi kalau begitu apa nih yang Pak Reza bisa lakukan untuk membantu teman-teman ini mencapai goals bersama nih? Rencana saya akan koordinasi secara online karena kita kan udah punya grup ya, jadi akan saya buat grup WA, nanti kita koordinasi di situ. Jadi setiap PJ yang udah ditunjuk harus laporan setiap hari progresnya sampai mana gitu. Jadi kita bisa mantau semuanya di situ. Kalau misalkan ada yang kurang, berarti kita tinggal ingatkan PJ-nya ini ada yang kurang. Kira-kira misalkan ada yang kurang, ada permasalahan, jadi kita langsung bahas itu. Jadi tidak harus menunggu secara tatap muka ya. Jadi kita bisa pantau melalui laporan-laporan tiap harinya. Oke, Pak Reza nih yang supaya goalsnya tercapai ini siapa aja nih yang harus berperan di dalam kegiatan ini? Tentunya yang harus berperan saya sebagai ketua dan kepala sekolah juga sebagai penanggung jawab, dan yang paling utama ya guru-guru juga karena kan mereka apa namanya petugas-petugasnya ya, jadi mereka juga harus aktif juga, jadi guru, ketua, kepala sekolah semuanya yang mungkin akan terlibat. Tentu nanti tambah juga mungkin kalau kita melibatkan siswa, mungkin ada beberapa siswa yang kita harus libatkan juga. Oke, udah rencananya udah bagus sekali gitu ya. Ini melibatkan semua warga sekolah nih untuk mengingatkan dan saling memotivasi, mendukung tanggung jawabnya bersama gitu ya Pak Reza ya. Oke, kira-kira kapan nih waktu akan dilakukan untuk Kalau ingin saya tanyakan besok. Jadi besok kita kan ada briefing, saya sampaikan sistem laporannya. Jadi laporannya melalui grup dan situ kita bisa pantau progres-progresnya. Jadi karena kita mengingat kegiatannya tinggal 2 minggu lagi nih Pak. Jadi kita harus persiapannya harus siap semua 1 minggu sebelumnya, kita udah tinggal ngulang-ngulang aja, udah semua tinggal siap. Jadi ya besok langsung gas.
Oke, udah luar biasa nih anggapannya besok langsung mau melakukan Iya. aksinya nih ya Pak. Iya. Jadi saya bentar besok nih saya mau dengar apa nih yang Pak Reja dapat nih setelah melakukan aksinya, apakah ada perbaikan dari teman-teman dari kinerjanya, itu juga saya mau dengar ya Pak. Oke, baik. Mungkin tadi Pak Reja sudah menemukan solusinya untuk masalahnya sendiri dengan langsung mau melakukannya besok gitu ya. Yang saya mau tanyakan nih Pak Reja, setelah kita melakukan sesi coaching nih, bagaimana perasaan Pak Reja? Ya dari yang udah kita pembicaraan kita tadi, alhamdulillah Pak, kita sudah ada gambaran. Jadi setidaknya saya punya pemikiran dan saya sampaikan. Semoga harapannya tuh kegiatan kita tuh semuanya berjalan dengan lancar. Jadi setiap peran tanggung jawab itu semuanya punya koordinasi dan punya tanggung jawab semua. Ya luar biasa ya. Semoga rencananya berhasil nih Pak. Siap. Ya. Nanti kita langsung eksekusi ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih nih Pak atas waktunya nih dan sebentar. Sama-sama nih Pak. Ya, ditunggu kabar berikutnya nih Pak. Siap Pak. Ya Pak Adi, Ya, tadi saya sudah melihat prosesi coaching yang Pak Adi lakukan ya, dan dari saya apresiasi dan sangat baik sekali karena memang seperti yang Pak Adi sampaikan bahwa mendengarkan yang aktif itu sangat muncul, kemudian juga dengan pertanyaan bobot juga tadi sangat muncul, sehingga bisa menstimulus tadi si coach dan Pak Reza bisa menemukan solusinya seperti itu ya. Nah, terus ditingkatkan Pak Adi karena memang kegiatan coaching ini sangat baik, dan mudah-mudahan nanti Pak Adi selaku coaching bisa memberikan coaching dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adi ya. Terima kasih Oke. banyak Pak Reza. Oke, siang Pak Reza. Selamat siang Pak Adi. Oke, saya dengar Pak Reza mau melakukan kegiatan coaching nih. Ya, benar, Pak. Oke, saya di sini sebagai observer akan menyampaikan rubrik penilaian ini Pak Reza nih Ya. mungkin ya. Pertama yang itu sesuai dengan alur tirta, jadi itu harus sesuai dengan alur tirta. Nah, di dalam ini kompetensi apa nih yang Pak Reza ingin kembangkan nih di dalam kegiatan coaching ini? Yang ingin saya kembangkan dari kegiatan coaching ini yaitu satu, saya ingin mendengarkan aktif sehingga saya bisa memahami si coach ini permasalahannya. Yang kedua itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya berbobot buat si coach. Oke, berarti tadi ingin mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot agar bisa memahami masalah yang ada di dalam coaching. Lalu yang kedua nih Pak Reza, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Pak Reza? Bagian spesifiknya lebih ke mendengarkan aktif Pak, karena sebelum kalau kita perhatikan tuh banyak orang kita ngobrol tapi tidak menantikan, jadi itu yang paling saya tekankan, mendengarkan aktif, sehingga dari mendengarkan aktif itu bisa memahami permasalahan tersebut. Oke, bagus sekali, luar biasa Pak Reza ya, dia punya motivasi tersendiri untuk kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, yang terakhir nih Pak Dika, indikator dan perkembangan apa yang ingin dikembangkan kepada si coach ini? Indikator yang ingin saya kembangkan yaitu si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut gitu Pak. Jadi sehingga dia bisa menemukan permasalahannya, sehingga bisa melakukan aksinya, sehingga bisa menyelesaikan semua permasalahan itu. Oke, luar biasa Pak Reza. Ya, kegiatan coachingnya ini sudah direncanakan dengan matang sepertinya oleh Pak Reza. Oke, itu saja yang saya ingin tanyakan sebagai observer. Semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan baik dan lancar Pak Reza. Terima kasih. Terima kasih. Siang Pak Reza. Selamat siang Pak Dika. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Reza. Mohon maaf nih saya mengganggu waktunya Pak Reza ya. Ya nggak apa-apa. Kita lagi santai juga nih Pak. Oke, Pak Reza, seperti yang sudah nih, ya, saya kebetulan ada yang ingin saya diskusikan dengan Pak Reza berkaitan dengan permasalahan saya di sekolah Pak Reza gitu kan ya. Karena kan yang sebelumnya kan sudah saya temukan nih solusinya Pak Reza, saya ingin coba lagi nih dengan Pak Reza. Pak Reza, di pembelajaran kemarin kan saya kan melakukan kegiatan asesmen. Ternyata 50% tuh anak-anak itu masih di bawah KKN Pak Reza. Nah,
dan menurut saya itu sudah mengajar dengan baik gitu ya, itu menurut saya gitu kan. Tapi ketika saya melakukan asesmen ternyata hasilnya menunjukkan seperti itu Pak. Oh, berarti intinya dari pembicaraan kita ini kita akan menemukan bagaimana minat belajar siswanya meningkat gitu ya, sehingga hasil nilainya tuh di atas KKM semua itu. Iya. Nah, dari permasalahan yang Pak Dika ini, kira-kira Pak Dika sudah menemukan identifikasi apa di lapangan sehingga bisa menemukan anak-anak tersebut dari minat belajarnya turun dan naik? Nah, yang saya amati Pak Reza ketika saya mengajar itu memang ada satu dua yang sangat antusias seperti itu kan, yang fokus, tapi juga ada beberapa anak memang juga yang tidak tertarik sepertinya ya Pak Reza ya. Nah, kenapa saya bilang tidak tertarik? Karena ketika saya mengajar saya temukan juga ada beberapa anak yang tertidur seperti itu. Kemudian juga tidak fokus ketika diberi pertanyaan, tidak fokus di situ ya. Seperti itu Pak Reza. Jadi kayaknya memang belajarnya kurang menarik seperti itu. Oh, berarti ini permasalahannya berarti dari siswanya ya, bukan dari gurunya ini nanti kan ya? Bisa jadi juga gurunya dari Pak Reza nih. Karena dari tadi yang ditemukan identifikasi dari Pak Dika kan dari kebanyakan dari siswanya ya. Nah, kira-kira itu kan kita nggak bisa nanti nih harus segera dilaksanakan nih Pak. Nah, kira-kira rencananya Pak Adi ini apa rencana untuk menindaklanjuti kasus tersebut? Ya Pak Reza, jadi karena tadi saya melihat kayaknya ketertarikan anak-anak di pembelajaran saya itu kurang, maka saya sepertinya harus mencari metode lain atau model pembelajaran yang lain, sehingga anak-anak tuh bisa lebih tertarik dengan pembelajaran saya. Jadi saya sekarang berfokus untuk memperbaiki cara atau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, seperti itu sih Pak. Gitu. Terus kira-kira dari rencananya Pak Adi ini kapan yang mau dilaksanakan? Ya setelah saya dapat solusinya akan segera saya lakukan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya ingin memperbaiki, ya di pertemuan yang akan datang saya akan langsung mempersiapkan dengan baik lah. Gitu. Berarti Pak Dika kan sudah tahu identifikasinya sehingga tahu rencana aksinya nanti akan melaksanakan seperti apa. Nah, kira-kira nanti Pak Adi ini pasti Pak Dika ini butuh bantuan nih, kira-kira siapa aja yang akan dilibatkan dalam permasalahan tersebut untuk mengatasi minat belajar siswa tadi? Karena yang akan saya libatkan pasti ada rekan guru ya, karena saya melihat bahwa materi yang saya sampaikan ini kurang menarik. Saya ingin coba dari cuma PPT. Sekarang saya pernah dengar itu Pak Reza ada Canva gitu kan ya. Nah, itu mungkin saya akan coba pakai juga. Selain dengan model-model yang biasa cuma ceramah, kita juga bisa bergeser ceramah ke PJBL ataupun dengan PBL. Jadi itu akan saya coba tergantung dari materi apa sih yang akan saya lakukan. Jadi yang terlibat pasti rekan guru dan juga saya juga akan siswa juga, karena siswa akan saya berikan semacam angket lah. Kira-kira masukan apa sih refleksi pembelajaran selama belajar dengan Pak Dika seperti itu. Dan pastinya sekolah, dari kepala sekolah saya ingin minta bantuan karena berkaitan dengan perangkat segala macam, kita butuh izin seperti itu. Mungkin dari identifikasi Pak Dika sudah sampaikan, rencana aksi sudah, terus siapa yang terlibat. Nah, kira-kira nanti tinggal pelaksanaan aja Pak ya. Kira-kira dari sisi coaching ini Pak Dika sudah menemukan solusi. Bagaimana dari sisi coaching kita hari ini, perasaannya Pak Dika? Ya, perasaan saya lebih tenang dan juga senang dan juga lebih mantap untuk melakukan perubahan. Nah, karena saya sadari bahwa tidak sepenuhnya nilai jelek itu kan dari siswa gitu kan, tapi juga dari gurunya harus berbenah seperti itu. Dan saya paham betul bahwa anak karakteristiknya macam-macam dan saya juga harus bisa mengakomodir sehingga semua siswa bisa kita dukung dalam proses pembelajaran. Gitu. Itu kan sudah semuanya Pak Dika ya. Tinggal rencananya, semoga apa yang sudah direncanakan dan kapan tidak lanjutkan semoga terrealisasi dengan tepat dan semoga minat belajar siswanya meningkat. Semoga lancar Pak Dika ya. Terima kasih Pak Reza ya. Lancar. Oke. Assalamualaikum Pak Reza ya. Waalaikumsalam Pak Adi. Setelah saya tadi mengamati proses coaching yang dilakukan Pak Reza nih, saya akan memberikan
masukan atau penilaian dari saya. Jadi yang saya tangkap dari tadi kegiatan Pak Reza melakukan coaching, satu sudah sesuai dengan alur cerita nih Pak, sudah baik gitu ya, sudah bagus. Lalu Pak Reza juga tadi yang ingin ditingkatkan adalah sebagai pendengar yang aktif gitu ya, dan itu benar-benar dilakukan tadi saat sesi coaching, luar biasa Pak Reza. Dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot, yang stimulus tadi Pak Dika sebagai coach mendapatkan solusi untuk masalahnya dia sendiri gitu ya. Oke, saya rasa coaching yang dilakukan Pak Reza ini berjalan dengan sangat baik gitu ya. Oke. Terima kasih atas penilaiannya Pak Adi. Semoga hasil tadi bisa membawa manfaat yang lebih banyak lagi. Terima kasih atas waktunya Pak Adi ya. Terima kasih Pak Reza.